dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan di yayasan pendidikan. Pendahuluan dalam era modern ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perusahaan besar dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Salah satu teknologi yang semakin banyak digunakan dalam pengelolaan keuangan adalah EQRate. EQRate adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dirancang khusus untuk membantu entitas bisnis termasuk yayasan pendidikan dalam mengelola keuangan mereka. Penggunaan teknologi EQRate telah membawa perubahan signifikan dalam cara yayasan pendidikan pengelolaan melacak dan menganalisis keuangan pada suatu perusahaan atau yayasan pendidikan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pengolahan keuangan yang efisiensi memiliki peran krusial dalam kelangsungan operasional yayasan pendidikan yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas, sumber daya manusia, dan program pendidikan berkualitas. Namun yayasan pendidikan sering menghadapi tantangan kompleks seperti kompleksitas keuangan, tuntutan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan peraturan dan permintaan informasi keuangan yang semakin tinggi. Dalam mengatasi tantangan ini, teknologi informasi terutama perangkat lunak seperti EQRate telah menjadi alat yang sangat berharga dalam mengelola keuangan dengan lebih efisiensi dan efektif. Penelitian ini akan menganalisis dampak penggunaan teknologi EQRate dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan di yayasan pendidikan dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi ini dapat membantu yayasan pendidikan mencapai tujuan mereka dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk masyarakat. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penggunaan teknologi EQRate dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan di yayasan pendidikan. Yang kedua, ada apa dampak positif penggunaan teknologi EQRate terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang yayasan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana teknologi EQRate membantu yayasan pendidikan beradaptasi dengan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan. Yang keempat, sejauh mana teknologi EQRate memenuhi tuntutan pemangku kepentingan, donatur, dewan pengawas, pihak berkepentingan eksternal untuk informasi keuangan yang lebih rinci dan lebih baik. Yang kelima, manfaat konkret yang dapat diperoleh yayasan pendidikan dan implementasi teknologi EQRate dalam penggunaan keuangan mereka. Tujuan dari penelitian yang pertama untuk mengukur perubahan tingkat efisiensi pengolahan keuangan di yayasan pendidikan sebelum ada dan setelah penggunaan teknologi EQRate dengan fokus pada pengurangan biaya operasional dan waktu yang diperlukan untuk tugas-tugas keuangan. Yang kedua, menganalisis proses-proses pengolahan keuangan yang telah ditingkatkan atau disederhanakan sebagai hasil dari penggunaan teknologi EQRate seperti pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan pemantauan anggaran. Yang ketiga, pengukuran perubahan dalam tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan seperti dewan pengawas, donatur, dan pihak berkepentingan lainnya. Yang keempat, menganalisis bagaimana penggunaan teknologi EQRate mempengaruhi pengambilan keputusan strategis di yayasan pendidikan, terutama dalam alokasi sumber daya keuangan. Dan yang kelima, menganalisis bagaimana penggunaan teknologi EQRate mempengaruhi pengambilan keputusan strategis di yayasan pendidikan, terutama dalam alokasi sumber daya keuangan. Yang berikut adalah definisi operasional. Definisi operasional ini terdapat 3 variabel. Yang pertama, variabel X, di mana variabel ini yang pertama yaitu penggunaan teknologi EQRate dalam pengelolaan keuangan yang dinotasikan sebagai X. Definisi operasional tingkat adopsi dan implementasi teknologi EQRate dalam proses pengelolaan keuangan yayasan pendidikan diukur dengan skala Likert dari 1, tidak ada penggunaan hingga penggunaan penuh. Yang kedua yaitu variabel Y, yaitu efisiensi pengelolaan keuangan yang dinotasikan sebagai Y. Definisi operasional, efisiensi pengelolaan keuangan yayasan dan pendidikan. Definisi operasional, efisiensi pengelolaan keuangan yayasan pendidikan diukur dengan rasio antara pengeluaran operasional dan pendapatan total yayasan dihitung sebagai persentase. Yang ketiga, variabel Z, tingkat transparansi dan akuntabilitas yang dinotasikan sebagai Z. Definisi operasional, tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yayasan pendidikan diukur melalui skala penilaian yang diberikan oleh pemangku kepentingan seperti dewan pengawas, donatur, dan pihak yang berkepentingan.
lingkungan lainnya. Yang ketiga, hipotesis yang pertama juga adalah hubungan signifikan antara penggunaan teknologi akuratif dan efisiensi pengelolaan keuangan yayasan pendidikan. Yang kedua, hipotesis alternatif itu terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan teknologi akurat dan efisiensi pengelolaan keuangan. Yang kedua, hipotesis 2, tidak ada pengaruh signifikan yang penggunaan teknologi akurat terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas atau Z dalam pengelolaan keuangan yayasan pendidikan. Hipotesis alternatif yaitu penggunaan teknologi akurat atau X memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas atau Z dalam pengelolaan keuangan yayasan pendidikan. Yang berikut adalah kajian teori penelitian. Dalam bab ini kita akan membahas berbagai aspek penggunaan teknologi dan pengelolaan keuangan. Fokus pada penggunaan teknologi akurat. Bab ini akan mencakup pengaruh teknologi terhadap proses keuangan, manfaat dapat diperoleh dari penggunaan teknologi akurat, serta pandangan staf terhadap implementasi teknologi. Yang pertama, ada penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan, yaitu otomasi proses keuangan. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan telah menjadi topik penelitian yang signifikan. Studi-studi telah menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar mengotomisasikan berbagai proses keuangan. Salah satu keuntungan utama dari otomisasi adalah pengurangan risiko kesalahan manusia dan pencatatan dalam pelaporan keuangan yang pada gilirannya meningkatkan akurasi dan data keuangan. Yang kedua, ada transparansi dan kepercayaan, di mana penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa organisasi yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses mudah dan transparansi kepada pihak-pihak terkait seperti donatur dapat membangun tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Transparansi ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keyakinan pada pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi ini. Yang berikut ada manfaat penggunaan teknologi akurat dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, ada efisiensi dan produktivitas. Penggunaan perangkat lunak contohnya seperti akurat dapat membawa efisiensi yang signifikan dalam proses pengelolaan keuangan. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa otomisasi proses keuangan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas-tugas administrasi, dan memungkinkan staf untuk tidak fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan bernilai tambah. Yang kedua, ada akurasi dan kecepatan, di mana teknologi akurat juga memiliki potensi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pencatatan pelaporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat lunak akuntansi mampu melakukan perhitungan secara otomatis dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Dengan demikian, keuangan perusahaan menjadi lebih cepat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, kecepatan pelaporan. Penggunaan ini juga dapat memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Studi telah menunjukkan bahwa perangkat lunak akuntansi dapat menghasilkan laporan secara real time, memungkinkan manajemen untuk merespon dan perubahan cepat dan membuat keputusan yang lebih cepat waktu. Yang berikut ada pandangan staf terhadap penggunaan teknologi. Ada yang pertama, penerimaan dan dukungan. Yang kedua, kendala dan tantangan, yang dimana staf ini juga penting mengidentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin muncul selama implementasi teknologi akurat. Studi tentang implementasi teknologi sering menyoroti faktor-faktor yang dapat menghambat proses ini, seperti kurangnya pelatihan memadai, seperti resistensi terhadap perubahan, masalah secara teknis yang mungkin timbul selama penggunaan perangkat lunak akuntansi. Dan yang terakhir itu bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu metode campuran, yang kedua itu ada menggunakan studi kasus, dan yang ketiga itu menggunakan survei.